Kita kelompok 3. Sekarang kita lagi di mana? Museum Hos Cokro Aminoto. Nama saya Naira Yasmin dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Nama saya Fajar Rahman Hadi dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Indonesia. Saya Nazwa dari Fakultas Vokasi, Program Studi Teknologi Laboratorium Medik. Nama saya Gabriela Prisal Hartandi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya Haninda Aulia Mahmud dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Nama saya Habidah Anggi Suryanik dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Aquacultur. Dan saya Risa Inur Roshida, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi. Museum Haji Umar Said Cokro Aminoto terletak di Jalan Penelet 7 nomor 29 Surabaya. Rumah ini dulu merupakan tempat tinggal Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang tokoh besar pergerakan nasional sekaligus guru dari banyak pemimpin bangsa. Di dalam museum ini tersimpan berbagai benda peninggalan bersejarah yang merekam jejak perjuangan beliau. Terdapat foto-foto historis bersama tokoh-tokoh pergerakan pada masanya, dokumen dan arsip penting dari masa kejayaan Serikat Islam, serta pakaian, perabotan rumah tangga, dan barang pribadi yang mencerminkan kesederhanaan hidup beliau sebagai pemimpin yang berintegritas dan berjiwa rakyat. Menariknya, selain menjadi tempat tinggal Haji Umar Said Cokro Aminoto, rumah ini dahulu juga berfungsi sebagai tempat kos bagi sejumlah tokoh muda pergerakan nasional. Salah satunya adalah Insinyur Soekarno. Di tempat inilah Soekarno muda banyak menyerap pemikiran dan keteladanan Haji Umar Said Cokro Aminoto, terutama tentang kepemimpinan, semangat perjuangan, dan rasa cinta terhadap tanah air. Museum ini jadi pengingat bahwa semangat nasionalisme perlu terus ditanamkan dalam diri generasi muda melalui pemahaman terhadap perjuangan Haji Umar Said Cokro Aminoto yang dapat dipelajari dari museum ini. Kita dapat menumbuhkan rasa bangga, tanggung jawab, serta komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Bagaimana pihak museum berupaya menjaga dan memperkenalkan nilai-nilai perjuangan Hos Cokro Aminoto itu? Ya, itu dengan melalui sosialisasi termasuk di sosial media, apalagi dari Dinas Pariwisata kan juga sering mereka mengupload untuk kegiatan-kegiatan termasuk mungkin kegiatan seperti ini mungkin ada beberapa yang mendokumentasikan dan akhirnya mereka upload di sosial medianya untuk memperkenalkan juga bahwa di sini loh tempat guru bangsa kita yaitu Bapak Cokro Aminoto, dan di sini tempat kos atau tempat tinggalnya Pak Soekarno selama belajar di kota Surabaya. Menurut Bapak, apa potret nilai cinta tanah air yang bisa dipelajari dari kisah hidup beliau? Ya, itu tadi beliau mengajarkan beberapa ideologi kepada murid-muridnya sampai akhirnya bisa muncul sosok-sosok yang sangat penting seperti siapa tahu kita kan juga nggak tahu Pak Soekarno kedepannya seperti apa, ternyata setelah belajar di sini beliau bisa menjadi seorang presiden seperti itu, dan dari sinilah kita bisa mengenal tentang perjuangan pergerakan kemerdekaan pada saat itu. Saking cintanya Pak Cokro itu sendiri dengan tanah air, akhirnya beliau itu sampai rela untuk menghilangkan gelar keratonnya dia. Beliau kan harusnya ada gelar nama di depannya sebelum Haji Umar Said itu ada Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, itu akhirnya beliau supaya karena dia tidak suka dengan orang Jawa kalau bilangnya aku lupa itu membatas antara kalangan atas dengan kalangan bawah seperti itu. Lalu bagaimana museum mengaitkan perjuangan Hos Cokro Aminoto dengan konteks nasionalisme masa kini? Ya, untuk itu ya kan seperti yang kita lihat di beberapa itu kan ada beberapa foto-foto. Nah, itu foto-foto kisah perjalanannya Pak Cokro sendiri tentang ideologinya beliau dan perjuangan beliau dalam untuk terbebas dari penjajahan itu sendiri, sampai akhirnya ya bisa ada beberapa muridnya juga yang akhirnya tumbuh besar dan menjadi orang besar juga seperti itu.
Bagaimana museum ini menanamkan rasa nasionalisme kepada para pengunjung, terutama kepada kakak kelas. Jadi ngebuat kita tuh ada gambaran tentang masa pergerakan zaman dulu. Jadinya kita itu kayak oh gini ya ternyata zaman dulu. Oh ternyata ya Soekarno pernah ngekos di sini ya. Dan lagi kan mau jawab. Mungkin kalau misal di sini tuh kita kan ada kayak tour guide-nya gitu ya. Mungkin kita di sini tuh nggak hanya lihat kayak fotonya atau baju kamarnya. Jadi kita itu di sini tuh juga bisa tanya-tanya ke tour guide-nya. Jadi kita itu kayak menambah ilmu baru gitu loh. Biar kita itu sama juga kayak omongan teman saya kayak biar menambah nasionalisme kita, biar kayak tahu gitu kak zaman dulu itu gimana sih gitu. Itu aja sih. Mungkin dari kakak berdua ada yang menarik. Kan di sini juga ada timeline-nya dari tahun sekian sampai sekian. Nah, dari situ tuh kita bisa tahu bagaimana perjuangan mereka di tahun segitu sampai mencapai